Pemirsa, 1001 cara kematian sudah pernah ia lihat. Namun hanya satu cara kematian yang belum pernah ia lihat, yaitu cara kematiannya sendiri. Merupakan salah satu kutipan legendaris dari seorang wartawan senior kota Surabaya, Pak Nur Arif. Nah, hari ini saya, Stefan Guntoro, akan mewawancarai secara eksklusif pengalaman-pengalaman beliau, pemikiran-pemikiran beliau tentang dunia kewartawanan, hukum, dan kriminalitas. Serta saya akan mewawancarai, mengupas tentang karya liputan beliau, sebuah pembunuhan di kota Surabaya yang terjadi tahun 2002 namun sampai sekarang belum pernah terungkap siapa pembunuhnya. Bersama saya Stefan Guntoro, saya akan mengajak saudara eksklusif, kita langsung masuk ke dalam. Oke saudara, saya sudah berada di Harian This Way. Ini kita sudah berada di dalamnya. Dan hari ini saya mau langsung masuk ke dalam. Kita akan ngobrol langsung dengan Pak Nur Arif. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana keseharian beliau. Ayo langsung kita masuk, eksklusif untuk saudara. Halo, selamat siang. Wih, selamat siang. Pak Arif, gimana kabarnya Baik, Pak? baik. Senang ketemu Bapak. Monggo, Duduk, monggo, Pak. monggo. Ya, Pak Arif, ini seperti yang sudah kita obrolkan sebelumnya ini. Saya ingin tahu nih, awal dulu pengen belajar ilmu jurnalistik itu bagaimana Pak dulu? Jadi ya sebetulnya selain satu, karena selain sesuai dengan disiplin ilmu, Ya. kebetulan saya juga ngambil di Istikosa jurusan jurnalistik. Ya. Tentu banyak harapan kalau kita kuliah di kedokteran, maka hasilnya adalah saya buka praktek. itu keinginan yang wajar, Ya. dan hampir semua orang begitu. Sama seperti ketika saya masuk ke Istikosa AWS pun juga ada keinginan saya ngambil jurnalistik. Saya angkatan 92, jadi ketika pada saat itu kan belum ada media online, belum Ya, ada macam-macam. ya. Adanya ya cetak, TV, radio. Ya. Hanya 3 media itu. Kemudian ya sudah, saya milih jurnalistik, kemudian takdir membawa saya pada profesi yang linier. Jadi ya alhamdulillah saja, padahal ya memang rencana lah, siapa yang tidak pengen jadi jurnalis kalau ngambil jurnalistik kan begitu. Mesti pengen jadi dokter, kerja di rumah sakit atau buka praktek dokter, tentu dia akan mengambil fakultas kedokteran. Nah, saya akhirnya berpikir bahwa ketika seseorang seperti saya mengambil jurusan jurnalistik, justru malah akhirnya menyesal. Tidak ada pilihan lain. Saya jurnalistik tidak mungkin kan buka praktek dokter, kan tidak mungkin. Saya jadi akuntan publik juga tidak mungkin. Saya jadi pengacara juga tidak mungkin, karena tidak disiplin ilmunya, tidak ke sana. Tapi teman saya yang sarjana hukum bisa jadi wartawan, sementara saya tidak bisa jadi pengacara seperti teman saya. Jadi saya akhirnya ketika saya memilih mengambil jurusan jurnalistik, di kemudian hari saya justru malah menyesal, karena pilihan pekerjaannya sangat terbatas. Ya jurnalistik, sudah mentok-mentok lapor koran, atau sudah di luar jalur itu, sudah tidak linear sama sekali. Itu sih sebetulnya. Tapi ya saya tetap bersyukur bahwa saya masih termasuk golongan beruntung yang masih pekerjaan saya linear dengan akhirnya ya memang hidup kadang harus dijalani dengan awal keterpaksaan lah. Berarti juga ngambil ilmu jurnalistik ini pun juga istilahnya ya yang penting ngambil gitu ya Pak? Ya, pada saat itu memang aku yang penting kuliah. Yang penting kuliah. Jadi cuman dalam perkembangan zaman, perkembangan waktu, kehidupan di Istikosa AWS itu sangat merangsang generasi itu berkreativitas. Pada saat itu teman-teman kelompok 3 orang, 4 orang itu dulu ya, Istikosa dulu ya, 4 orang, 5 orang itu sudah bikin majalah dinding. Dan kami itu biasa majalah dinding yang sudah 2 bulan tidak ada isinya,
kita makar, kita ambil alih. Jadi ketika ada media dinding gitu sudah 2 bulan tidak update dia, kita cari siapa redaksinya, pemiliknya. Umpama pemiliknya Stefan. Van, kamu masih sanggup nggak ngisi ini? Kalau nggak tak ambil. Oke. Ketika kamu mengizinkan, maka mading ini kita rombak, warnanya kita ganti. Waktu itu belakangnya itu kan masih styrofoam. Styrofoamnya yang sudah rusak kita ganti, kita cat warna lain. Kemudian tak isi dengan nama madingku sendiri. Sampai akhirnya aku kehabisan ide, kehabisan kreativitas, madingku mangkrak. Kemudian ada lagi kelompok lain yang minat sama ini, kemudian ngomong, tak terusno ya Rif. Oke monggo, diteruskan lagi. Jadi kehidupan pada saat itu memang kehidupan Setikosa AWS generasiku, aku tidak tahu ya ini sekarang. Itu sangat merangsang orang untuk menumbuhkan media-media, ya media sekedar untuk ajang latihan. Dan itu terbukti di generasiku sekarang itu banyak yang bekerja di media massa. Sekarang mulai ada beberapa teman yang menguasai web, ada di web, ada di staf khusus pejabat. Itu generasiku ada. Nah itu menurut aku sedikit banyak diakui atau tidak itu adalah hasil Kawah Condro di Mukonya Setikosa AWS lah pada saat itu. Oke Pak, ini sedikit mulai bertransisi ini. Lalu awal mulai berkecimpung di kewartawanan di bidang hukum dan kriminalitas, itu awalnya mulai tertariknya itu bagaimana Pak? Apakah sempat pertama kali mungkin ada perdebatan dengan diri sendiri atau mungkin langsung wah ini nih memang jalan ini? Enggak lah, kadang kalau aku akhirnya di memorandum, sebetulnya sebelum di memorandum aku 1 tahun di Wijaya, di Radio Wijaya yang Perak Timur berapa itu, Perak Timur, Radio Wijaya 1 tahun. Saya yang merintis pemberitaan di Radio Wijaya tahun 99 awal. Saya juga yang menciptakan closing news di sana. Kalau sampai sekarang Radio Wijaya itu kalau habis menyiarkan berita selalu di closing dengan kalimat penyiarnya siapa, misal penyiarnya Dedi gitu ya. Maka closingnya adalah Dedi Wijaya bersama Anda. Wijaya bersama Anda itu aku yang bikin. Ketika aku yang menyampaikan berita, Ari Wijaya bersama Anda. Maka Wijaya bersama Anda, kalimat closing itu aku yang bikin tahun 99. Kemudian dirumahkan 2 bulan karena memang program news di Wijaya dievaluasi oleh ownernya, ada lowongan di memorandum. Itu yang bikin akhirnya menjadi nama yang melekat di saya di beberapa kalangan media, ya ngomongnya ya Arif Memo, Bandit Memo. Saya sih Bandit Memo itu sebetulnya nama email saya itu Bandit Memo, banditmemo@yahoo.co.id, bandit.memo@yahoo.com. Kalau yang Gmail, emailnya banditmemo@gmail.com. Jadi aku pakai nama Bandit Memo. Bandit Memo pun ya, bandit itu dalam beberapa bahasa itu maknanya sama. Bandit bahasa Inggris juga begitu. Di Meksiko bandito. Nah di Indonesia bandit. Jadi nama bandit, kemudian bandit itu universal maknanya, beberapa bahasa memaknai sama. Kemudian memo itu bisa 2 makna. Memo itu tulisan atau memo tempat kerja saya. Jadi pada saat itu ya aku menganggap bahwa suatu saat akan ada catatan bandit. Bandit Memo, catatan bandit. Pemilihan tentang kriminal saya tidak tahu kenapa ketika saya masuk memorandum, kemudian Red Pel pada saat itu almarhum Mas Bondet, kebetulan alumni AWS juga, itu ketika melihat saya langsung, kamu kriminal, oh oke. Jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik yang mengambil jurusan jurnalistik, jangan pernah berharap kemudian atau bercita-cita aku pengen jadi wartawan artis, aku pengen jadi wartawan politik, aku ingin jadi wartawan ekonomi. Ya tentu itu tidak bisa, karena itu pilihan ada di media nanti tempat kita bekerja. Apakah kita nanti ditempatkan di ekonomi, di budaya, di politik, atau di kriminal.
Nah, celakanya saya begitu masuk kriminal tidak mentas-mentas. Celakanya begitu, mulai 99 sampai kemudian tahun 2000, Agustus 2020, saya masih di memorandum. Oke. Jadi berapa tahun ini? 99, 21. 21 tahun saya masih saya di memorandum, tidak pernah mentas dari kriminal, ngedit berita kriminal, menyiapkan laporan khusus kriminal, sembarang kali tentang kriminal. Nah, kemudian Agustus Pak Dahlan bikin media Diswe. Ya. Mulai Agustus 2020 saya gabung ke sini. Oke. Saya gabung ke sini. Saya agak tarik mundur sebentar, Pak. Ketika pertama kali sudah mulai berkecimpung di dunia yaitu hukum dan kriminal itu tadi, liputan yang paling Bapak ingat ketika pertama kali itu yang wow ini berkesan ini. Artinya ini benar-benar jadi bagian dari sejarah karir saya, Pak. Ada sih satu. Jadi itu pun awalnya ya karena memang di kriminal itu kan menurut saya salah satu desk yang tidak pernah punya perencanaan liputan sebetulnya. Oke, betul. Karena kriminal itu berbasis peristiwa. Jadi dalam newsroom pun yang biasanya dilakukan media-media jarang ada perencanaan liputan untuk kriminal, desk kriminal, karena memang kita tidak pernah tahu Tuhan menciptakan kecelakaan besok di mana, menciptakan kriminalitas di mana, kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah merencanakan. Satu kasus yang kemudian saya sarikan di buku, saya punya buku. Buku ini sebetulnya kalau judulnya memang kontroversi sih. Judulnya Surabaya Butuh Lokalisasi, tapi jangan pernah menilai isi buku dari cover, itu penting. Dan ini buku ini akan membuktikan bahwa kalau menilai buku dari sampul maka akan salah. Dan kalau menilai buku ini dari sampul salah kaprah, tidak hanya salah kaprah. Bahwa ada yang menuding saya pro lokalisasi, enggak. Saya tidak pernah mendukung prostitusi, tidak pernah mendukung perdagangan wanita, saya tidak pernah mendukung, tapi saya selalu melihat sesuatu dari sisi kriminal. Di sini ada 17 kalau tidak salah, 17 bab. Ada 17 bab. Bentar. Ada 17 bab. Salah satunya ini membahas banyak. Jadi saya bacakan sebagian beberapa bab. Surabaya Butuh Lokalisasi, pelacuran anak dulu dan sekarang. Kemudian saku kiri anti copet, pajak dan palak, Markus, mobil bodong, Suramadu, jembatan kejahatan, miras memang bisnis keras, kampung narkoba Surabaya. Jadi salah satu beberapa bab itu. Nah, dari buku ini saya masih berharap satu kasus yang terungkap, yang akan terungkap, semoga terungkap karena waktunya semakin pendek. Itu pembunuhan Dr. Wanda. Oke, Dr. Wanda. Dr. Wanda. Jadi pembunuhan Dr. Wanda itu terjadi pada 6 Agustus 2002. 6 Agustus itu sudah 19 tahun lalu dan waktu polisi atau penegak hukum untuk mengungkap ini tinggal 1 tahun. Jadi batas kasus ini kadaluarsa adalah 6 Agustus 2022 dan itu tahun depan. Sekarang sudah lewat Agustus soalnya, tinggal kurang dari 1 tahun. Kalau sampai 6 Agustus 2022 pelaku pembunuhan tidak terungkap, maka kasus ini tidak akan terungkap. Maka kasus ini gugur demi hukum. Gugur demi hukum. Jadi dalam hukum, ya saya terpaksa harus paham hukum walaupun saya bukan sarjana hukum. Terpaksa saya harus paham hukum karena saya nekuni di kriminal. Perkara tindak pidana, perkara kejahatan itu akan gugur demi hukum ada 2 hal. Tersangkanya meninggal, pelakunya mati, atau kalau memang sudah kadaluarsa. Nah ini pelakunya tidak mati tapi sudah mendekati kadaluarsa. Kadaluarsa tinggal 10 bulan. Tinggal 10 bulan. Lagi ya? Tinggal 10 bulan dan kasus ini tidak terungkap. Sebenarnya ini nggak terungkapnya itu karena apa Pak kalau boleh tahu? Memang polisi sudah sengaja nggak
meneruskan ini, menutup kasus itu, atau seperti apa Pak kalau menurut Bapak? Polisi pada saat itu sudah sangat maksimal, sudah sangat maksimal. Jadi saya sempat mengikuti perkembangan kasus ini sesuai kemampuan saya, sesuai dengan kewenangan wartawan untuk masuk ke ranah penyidikan. D per D, tiap hari saya memantau. Awalnya polisi menduga motif dari pembunuhan Wanda adalah perampokan, karena mobilnya nggak ada pada saat itu. Tapi kemudian beberapa hari kemudian mobilnya ditemukan di Bungurasih. Akhirnya terpatahkan, karena polisi di Indonesia itu tidak pernah ada pembunuhan tanpa motif, tidak pernah ada. Jadi ketika di Indonesia ngomong pembunuhan itu harus ketemu motifnya dulu. Tidak pernah ada psikopat, orang yang suka menyakiti, orang yang suka membunuh, orang yang membunuh dengan korban random, itu tidak banyak di Indonesia. Mesti berpola. Robert Gedek pun pembunuh, korban pembunuhan adalah anak jalanan. Dan itu ada sayatan mulut kodok di perutnya. Jadi motifnya jelas. Jadi di Indonesia tidak ada pembunuhan random. Aku ketemu kamu bunuh, aku pengen kamu, kemudian tanpa sebab aku ketemu tukang sayur tak bunuh, tidak ada. Jadi aku ketika aku membunuh kamu, maka ada motif yang kuat untuk aku membunuh kamu. Kita rebutan warisan, kita rebutan duit, atau kita rebutan perempuan, atau aku pernah kamu hina. Itu mesti ada. Tidak pernah ada pembunuhan orang yang hobi bunuh, ketemu kamu bunuh, terus nanti ke pasar ketemu penjual sayur bunuh, tidak ada. Di Indonesia tidak ada. Psikopat seperti itu tidak ada. Nah, ketika terjadi pembunuhan pada Dr. Wanda, maka polisi akan mencari motif. Motif pertama, untuk melacak siapa kemungkinan pelakunya. Kuncinya di situ. Pada saat itu kan 2002 kan teknologi belum secanggih ini. 2002 itu teknologi HP. Itu masih hanya sebatas telepon, SMS. Tidak ada, beberapa HP masih sudah dilengkapi dengan MMS. Semacam kirim foto masih bisa. Itu beberapa tipe HP. Tapi pada umumnya HP hanya buat telepon dan SMS. Tidak seperti sekarang yang bisa dilacak macam-macam, dan alat pelacak penegak hukum juga tidak bisa. Sekarang orang melacak posisi kita dari nomor HP bisa. Densus 88 bisa. Polisi, beberapa kesatuan polisi punya alat untuk melacak demi kepentingan penyidikan. Dulu tidak ada. Dulu tahun 2002 itu tidak ada melacak posisi seseorang dari nomor HP, tidak ada. Nah, akhirnya polisi berkutat pada motif. Motifnya apa sih pembunuhan Wanda? Kematian Wanda. Beberapa motif muncul, tapi akhirnya berakhir buntu. Sempat ada dugaan persaingan kerja, karena Wanda ini adalah pejabat di Fakultas Kedokteran UNER sekaligus di Karangmenjangan. Sudah berumur tapi belum nikah. Jadi Dokter Wanda itu. Jadi banyak asumsinya banyak. Dugaan motif itu banyak, termasuk korbannya kan dua, Wanda dan pembantunya. Pembantunya pun juga dicari. Kita kan tidak pernah tahu ada pembunuhan dua itu. Apakah korban utama itu Wanda, pembantunya adalah korban penyerta, atau sebetulnya yang korban utama ini pembantunya, Wanda korban penyerta. Ketika aku semisal pelaku, aku pengen bunuh Wanda tak bunuh. Kebetulan pada saat itu pembantunya lihat, mau tidak mau pembantunya kan tak bunuh. Betul. Jadi pembantu ini korban penyerta, targetnya Wanda, atau saya itu bunuh pembantunya. Wanda ketahuan Wanda tak bunuh. Nah, ketika ada dua korban pembunuhan, maka polisi yang mencarinya ya motif di Wanda, motif di pembantunya. Jadi motifnya banyak pada saat itu. Pembantunya juga kalau tidak salah pada saat itu posisinya janda, dilacak. Pembantunya itu menjalin hubungan dengan siapa aja, dilacak semua. Wanda, persaingan kerjanya bagaimana, suasana kerjanya gimana, karirnya gimana, karena masih lajang sampai usia tua, sempat banyak prediksi macam-macam. Itu dilacak semua dan tidak ketemu motif yang kuat untuk membuat seseorang membunuh pembantunya atau membunuh Wanda. Gelap sudah.
Sedikit Pak, terakhir penutup ini. Kalau tadi ngomong senjata ini, apa kira-kira senjata yang diperlukan wartawan saat ini, khususnya wartawan hukum dan kriminalitas? Modal apa yang ya saya kira kan lah, sekarang eranya adalah era keterbukaan informasi. Saya kira sekarang ini etika yang penting. Menurut saya etika yang penting, karena ketika pergerakan pintu media sangat dibuka lebar, tidak ada lembaga beredar macam-macam, perkembangannya sekarang adalah media tumbuh tidak karu-karuan secara jumlah. Secara jumlah. Anggap aja Jawa Timur itu ada 1.000 media. 1.000 media butuh wartawan semua kan. Nah, celakanya wartawan ini yang tanpa selektif. Akhirnya semuanya bisa masuk, benar-benar sangat terbuka. Tidak hanya lulusan SMA yang bisa masuk, kondisi di lapangan, fakta di lapangan. Ada teman-teman wartawan yang awalnya tukang parkir. Awalnya calo SIM. Awalnya calo STNK, awalnya calo tilang. Ini yang masih menjadi perhatian dari Pak Arief juga sendiri ya. Ya, salah satu caranya saya juga sedang membina bentuk komunitas jurnalis Jawa Timur, KJJT. Itu komunitas wartawan yang aku mencoba memberikan edukasi ke mereka tentang etika. Bolehlah kamu mantan parkir, bolehlah, tapi minimal kamu punya standar, harus bisa nulis berita. Kamu punya etika untuk konfirmasi, kamu punya etika berhadapan dengan narasumber, itu kamu harus punya. Itu yang sedang saya edukasi, dan sudah 1 tahun lah berjalan. KJJT sudah berjalan 1 tahun. Oke, pemirsa, udah cukup ngobrolan kita hari ini. Semuanya di harian This Way, di kantor dari Pak Arief sendiri. Dan sekarang saya langsung beranjak nih, kita langsung akan ke lokasi TKP dari pembunuhan Dr. Wanda. Ikuti saya terus, masih tetap bersama dengan Pak Arief. Dan saudara, 2 dekade lebih perjalanan karir seorang Nur Arif dalam meliput hukum dan kriminalitas. Dan sudah banyak tentunya dari pesan-pesan yang sudah berhasil saya kupas di episode kali ini. Saya Stefan Guntoro, pamit undur diri.